Oke teman-teman, balik lagi bersama konten ini dan bersama saya. Untuk teman-teman yang baru datang dan baru menonton video ini, silahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan juga loncengnya teman-teman ya. Kakak tunggu sampai 3 detik. 1, 2, dan 3. Oke, kakak anggap itu sudah selesai. Jadi, untuk tes psikotes selanjutnya, kakak akan menjelaskan terkait tes yang namanya tes Pauli ya. Dimana tes Pauli itu contoh gambarnya kayak gini. Oke, udah lihat? Nah, dari gambar ini kita bisa jelaskan bahwasannya di sini banyak angka yang ngacak. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Oke, sebenarnya itu gampang cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya itu hanya dengan kalian menambahkan angka yang pertama paling atas dengan angka kedua. Nah, misalkan sudah kalian tambahkan, jawabannya itu kalian isi dan kalian tulis di tengah. Nah, nanti setelah ini kakak akan memberikan contohnya ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama cara mengerjakannya. Lalu, ini ada tips yang sangat penting buat teman-teman. Karena tes Pauli ini harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena itu ada penilaiannya sendiri. Jangan kalian karena semangat, kalian di awal-awal kalian sudah menyelesaikan banyak, jadi kalian mengerjakan sudah banyak, nanti si penguji itu bilang stop, garis bawah. Nah, saat dia bilang kayak gitu kalian harus garis bawah. Nah, itu sebenarnya tanda dimana si penguji bisa ngelihat kalian itu konsisten atau tidak dalam cara bekerja. Jadi kalau bisa kalian mengerjakannya itu santai aja dulu untuk awal, santai. Nah, pikiran udah pertengahan dan akhir-akhir, kalian baru kebut kerjainnya, cepat sampai sebanyak mungkin. Nah, itu menjadi penilaian, itu baik buat teman-teman. Oke. Nah, lanjut aja kita ke contoh menggambarnya, contoh mengerjakannya sekarang. Oke. Maka akan menjelaskan tentang cara mengerjakan Pauli. Pauli dikerjakan dengan cara menambahkan, yaitu 5 tambah 4 ditambahkan ke bawah, 4 tambah 9 ditambahkan ke bawah, dan begitu selanjutnya sampai akhir. Begitu juga dengan baris selanjutnya, kita kerjakan dari atas dengan ditambah, dan begitu selanjutnya sampai akhir, sampai paling bawah. Kita masuk ke soal. Misalkan 7 tambah 7 adalah 14. Tapi di sini kita tulis hanya angka 4 saja, karena 4 adalah satuan. Begitu pula dengan angka belasan lainnya, ditulis hanya angka satuannya saja. Lanjutkan sampai bawah. 7 tambah 6 3, 6 tambah 0 6, 0 tambah 5 5, 5 tambah 1 6, 1 tambah 6 7, dan begitu selanjutnya sampai baris selanjutnya. 9 tambah 5 4. Ketika pengawas menyuruh untuk berhenti atau menyuruh untuk berganti baris, lakukan meskipun baris yang kita kerjakan belum selesai. 2 tambah 9 sama dengan 1, 9 tambah 8 7, 8 tambah 0 8. Begitu juga sampai akhir. Dalam latihan mengerjakan Pauli, jangan langsung ngebut. Tidak semua orang bisa berhitung cepat pada awalnya, tapi karena biasa kecepatan mereka akan bertambah. Begitu juga ketika terjadi kesalahan, tidak usah diperbaiki, langsung ke angka selanjutnya. Jangan khawatir dengan terjadinya kesalahan saat kita berlatih, karena dengan sering berlatih akan membuat kita lancar dalam berhitung. Misalkan 6 tambah 8 adalah 14, tapi kita menulisnya dengan angka 3. Lewati, lanjut ke angka bawahnya. 8 tambah 8 adalah 6, 8 tambah 1 adalah 9. Hal itu akan menilai bagaimana tingkat fokus kita terhadap tekanan. Lalu, dalam kita menulis, perjelas tulisan kita. Jangan sampai membuat tulisan yang ambigu. Misalkan, tulisan angka 7 dengan 1. Banyak orang yang menulis angka 7 dengan begini, sehingga akan mirip dengan angka 1. Lalu, angka 9 dan angka 4.
Banyak orang yang menulis angka 9 dengan begini. Lalu angka 4 begini. Terlihat mirip kan? Biasakan untuk menulis angka 9 dengan buntutnya. Dan angka 7 dengan sedikit garis. Agar terlihat perbedaannya dan tidak menimbulkan ambigu. Karena meskipun kalian benar, tapi tulisannya samar, akan mengurangi nilai kalian. Nah, gimana? Bisa kan teman-teman untuk mengerjakan soal tersebut dan mengerjakan gambar tersebut? Jangan lupa buat teman-teman untuk mengklik loncengnya, subscribe, like, comment, and share di konten ini. Semoga terus bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga semakin berkah buat saya untuk memberikan informasi seputar tes psikotes terkait keskoordinasan maupun STD. Jadi ini sama aja ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya teman-teman. Oke, stay tune.